Sudah, Pak. Oke, baik Pak Armi mulai ya. Untuk kelas 12D ya pelan-pelan Pak Armi mau menjelaskan tahap demi tahap untuk satu bab ini. Ada 20 slide yang akan Pak Armi jelaskan. Bab satu ini kita akan bicara dua pokok subbab yang penting. Yang pertama kita akan bicara berbagai pergolakan dalam negeri. Periodisasinya tahun 1945 sampai dengan tahun 1965. Nah, penyebab pergolakan dalam negeri ini itu ada tiga. Ada tiga poin penting yang menjadi dasar pergolakan ini. Yang pertama karena berkaitan dengan perbedaan ideologi. Nanti kita akan lihat antara komunisme dan nasionalisme, termasuk pandangan kapitalistik ya dengan nasionalistik begitu. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang kepentingan. Kepentingan maksudnya apa, Pak? Bahwa tidak semua pejabat sipil maupun militer yang diberikan jabatan penting ketika di masa pendudukan Belanda, kolonialisme Belanda, Jepang, dan pergulatan di revolusi kemerdekaan, itu kemudian terima. Mereka ada yang sakit hati, frustasi, karena kepentingan kedudukan kekuasaan mereka itu digantikan oleh kaum republik dan Indonesia yang merdeka. Maka ketika mereka sudah dapat enak di masa kolonial, mereka kemudian tidak dapat seperti apa yang mereka cita-citakan atau impikan. Maka kemudian konflik kepentingan muncul di sini. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah sistem pemerintahan. Pemerintah kolonial Belanda berharap Indonesia itu berbentuk negara bagian, sama seperti Amerika, negara federalis, bisa dikontrol dan dijadikan negara boneka yang disintegratif dengan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kenapa kok mereka suka seperti itu? Ya karena mereka bisa meraup keuntungan sumber daya alam dengan lebih mudah dan kontrol lebih kecil. Sementara kalau negara kesatuan harus tersentralkan dan banyak dari mereka dengan sistem pemerintahan yang berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, para kaum federalis atau yang pecinta negara bagian tidak dapat kue, kenyamanan dan kenikmatan yang sama. Maka mereka menjadikan tiga alasan ini, ideologi, kepentingan, dan perubahan sistem pemerintahan menjadi dasar pergolakan yang terjadi. Itu subbagian yang pertama. Subbagian kedua, kita akan bicara tentang integrasi. Nanti kita akan lihat teladan-teladan dari para tokoh persatuan, kemudian kesadaran integrasi itu muncul dari mana saja. Itu presentasi yang pertama. Slide kedua, Pak Armi ingin memecah menjadi yang lebih kecil lagi. Perbedaan ideologi itu ditunjukkan oleh tiga pemberontakan. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun. Loh Pak, PKI itu kelihatannya 3 kali deh. Dulu saya di kelas 11 juga belajar itu dengan Bu Eti. Betul, di Sumatera Barat tahun 1927 itu terjadi pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Jadi setidaknya ada 3 kali Partai Komunis Indonesia dengan kader-kadernya itu memberontak ke pemerintah Hindia Belanda ya pada tahun 1927 dan setelah kita merdeka itu 2 kali di tahun 1948 dan tahun 1965. Tapi ketika momen di mana mereka memberontak itu tidak ada yang sama maksud dan tujuannya. Jadi mereka punya keunikan tersendiri yang nanti akan bisa kita pilah-pilah. Nah, di era periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1965 itu ada 2 pemberontakan untuk Partai Komunis Indonesia. Yang pertama di Madiun tahun 1948. Kemudian di Jakarta tahun 1965 ada gerakan 30 September yang dalangnya sampai sekarang itu secara sah dalam kajian akademik sejarah itu masih ditunjukkan dalangnya adalah Partai Komunis Indonesia. Sementara satu lagi ada pemberontakan Darul Islam Slice Tentara Islam Indonesia, DITII, kita menyebutnya seperti itu. Lanjut slide ketiga, pemberontakan Madiun. Tokoh utamanya ada Amir Syarifuddin dan Muso.
Ini dua tokoh intelektual yang teracun pandangan komunisme yang dibawa oleh pemikiran dari Uni Soviet. Jadi ada pesanan begitu, pesanan ideologi dari Uni Soviet ya, yang melihat bahwa Indonesia ini tidak akan mudah menghadapi Belanda kalau tidak mau bekerja sama dengan komunisme internasional. Nah, Amir Syarifuddin itu orang yang frustasi, sakit hati. Dia dulu jadi Perdana Menteri Indonesia, tetapi kemudian gagal menyelamatkan Indonesia ketika perjanjian Renville, di mana wilayah Indonesia dipotong atau disunat oleh pemerintah kolonial Belanda. Amir Syarifuddin yang sakit hati dan dicopot dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, kemudian mencari cara untuk membalaskan dendamnya. Dia membentuk Front Demokrasi Rakyat ya, untuk tujuannya adalah mengacau kehidupan persatuan Indonesia dan melapangkan jalan pemikirannya bahwa untuk mengalahkan Belanda kita butuh persatuan dengan komunisme internasional yang berpusat di Uni Soviet. Nah, beberapa tokohnya seperti Musso, kemudian ada Lukman, Pono, dan sebagainya, kader-kader PKI di Soviet itu kemudian mengacau awalnya sekitar wilayah Surakarta, Boyolali, Purwodadi, kemudian sekitar wilayah Kediri dan sebagainya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan ya, timur dan selatan begitu Tenggara. Kemudian merembet ya, gerakannya itu kemudian semakin radikal, bahkan dari Front Nasional yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin itu kemudian memproklamirkan Soviet Republik Indonesia. Artinya ada gerakan makar di situ. Maka Presiden Soekarno meminta tentara untuk kemudian melakukan gerakan militer untuk menghentikan pemberontakan PKI. Lebih sedihnya lagi, Jenderal Sudirman itu betul-betul marah karena banyak tentara yang ikut membela PKI dan merasa sakit hati bahwa ya perjanjian Renville dan situasi diplomasi kita gagal pada masa itu. Maka Jenderal Sudirman marah dan meminta seluruh tentaranya untuk bersatu karena musuh kita bukan intern karena kita berbeda ideologi, tetapi musuh kita adalah Belanda yang pada waktu itu sedang dalam masa revolusi kemerdekaan. Itu cerita di PKI Madiun dan sukses ditaklukkan di bulan November tahun 1948. Hampir sebagian besar tokoh utamanya mati, tembak mati ya, musuh Amir Syarifuddin itu ditembak oleh tentara, tembak mati. Begitu, slide keempat, Pak Armi lanjut ke DITII dulu. Ini ada Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini orang terdidik, intelektualis, tetapi kemudian menggunakan kekuatan ya fanatisme agama yang sempit, yang kemudian si Kartosuwiryo itu mencoba untuk melihat bahwa fanatisme agama dan radikalisme agama yang terutama dibawa tentang Islam ya, itu mampu menggerakkan rakyat ya di wilayah Jawa Barat itu untuk berjuang mendirikan negara yang dianggap ideal bagi warga yang menganut ajaran dan kepentingan fanatisme agama. Nah, sama Renville itu jadi titik tolak perlawanannya Kartosuwiryo. Ketika perjanjian Renville, kemudian luas wilayah Indonesia berkurang, muncul kesepakatan garis demarkasi Van Mook. Van Mook ini adalah diplomat Belanda yang ikut dalam perjanjian Renville dan bisa menekan pemerintah kita. Maka apa yang terjadi? Seluruh tentara kita di wilayah Jawa Barat harus melakukan long march. Namanya long march Siliwangi karena divisi militernya Jawa Barat itu divisi Siliwangi. Long march-nya kemana Pak? Ke Jawa Tengah. Jadi pindah total keluarga sama senjata, logistik. Mereka harus long march ke Jawa Tengah. Jalan kaki itu, melewati pantai selatan Jawa. Nah, gerakan ini ditolak oleh Kartosuwiryo. Kartosuwiryo bilang bahwa kita kalah dengan Belanda dalam diplomasi. Saya juga menolak, nggak mau saya pindah. Kita harus berjuang. Dan dia menganggap bahwa pemerintahan yang sah dari proklamasi 17 Agustus itu gagal. Dia mendirikan gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau DITII dengan tujuan akhir membangun negara Islam Indonesia di wilayahnya Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah,
ide DITI ini menyebar karena sama-sama ikatan emosional fanatisme, kemudian pandangan kegagalan pemerintah yang sah itu kuat sekali menyebar ke Jawa Tengah. Di sana ada Amir Fatah yang menjadi tokoh sentral di Jawa Tengah, sekitar wilayah Bumi Ayu ya, Brebes ya, daerah-daerah penghasil telur asin ya, ada wilayah-wilayah yang dekat dengan sana ya. Pemalang juga iya ya, Pemalang, Pekalongan, wilayah di Pantura agak ke selatan Jawa Tengah itu jadi wilayah targetnya Amir Fatah. Kemudian di Sulawesi ada Kahar Muskar juga. Cukup lama pemberontakannya Kahar karena memang susah medan tempurnya dan pandangan fanatismenya dibalut dengan budaya asli daerah Bugis ya. Bugis Makassar itu sulit sekali Kahar Musakar. Kemudian Kalimantan Selatan ada Ibnu Hajar juga lama juga karena medan tempurnya susah. Dan yang paling alot itu dan terus berlanjut itu di Aceh, Daud Beureweh. Ya. Nah, yang satu-satunya yang tidak mengalami gerakan militer terus-terusan tetapi mampu diredam dengan cukup panjang yaitu adalah Daud Beureweh. Ya, jadi Daud tidak mati dalam konteks diserang oleh pasukan militer yang dikonsep oleh pemerintah Indonesia. Daud kemudian diajak berunding damai gitu. Daud termasuk tokoh Islam, uh, intelektual Islam ya, ulama juga, dan dia punya sumbangan besar bagi pemerintah Indonesia terkait dengan maskapai Garuda yang sekarang mungkin agak kacau posisinya. Tetapi dulu orang-orang Aceh itu termasuk Daud itu turut menyumbang keberadaan pesawat kenegaraan kita di masanya Soekarno. Maka perannya Daud ini gede banget. Jadi pemerintah kita cukup hati-hati terkait dengan keberadaannya si Daud ini karena punya pengaruh yang besar. Aceh terutama itu. Sementara sisanya Amir Fatah, Kahar Musakar, dan Ibnu Hajar banyak yang langsung disikat dengan operasi militer. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa baca. Di Jawa Tengah ada Gerakan Banteng Nasional, GBN, dengan pasukan Benteng Rider-nya juga. Itu mulai muncul di era tahun 50-an. Kemudian selatan, di Sulawesi Selatan ada Operasi Merdeka, Halilintar, Musafir, panjang banget operasinya karena Kahar susah ditaklukkan. Sementara di Jawa Barat ada Operasi Pager Betis dan terakhir ada Operasi Baratayuda. Ya Baratayuda dulu, kemudian baru Operasi Pager Betis. Kartosuryo dihukum mati di Pulau Ubi, itu di daerah Kepulauan Seribu, Jakarta. Ya, kalau ada waktu Pak Armi sempat ditunjukkan fotonya terkait dengan pameran eksekusi matinya Kartosuryo, itu ada. Ya, itu tahun 62. Lanjut, nah ini yang jadi polemik. Slide kelima. Pemberontakan G30 SPKI. Ya, ini jadi polemik karena sampai titik ini kemudian banyak yang beranggapan bahwa tidak mutlak Partai Komunis Indonesia disalahkan dalam kasus ini. Tetapi dalam pandangan sejarawan seperti saya dan pandangan dari fakta-fakta sejarah yang ditemukan sampai detik ini itu kita masih tokoh sentralnya PKI. Tetapi peristiwa drama pemberontakan inilah yang kemudian banyak bumbu cerita yang kemudian kesimpulannya tidak mudah untuk dibuat. Tetapi pemberontakan ini terjadi dengan banyak sisi. Selain karena konflik internal perwira angkatan darat, ya ada di situ Kolonel Untung Sutopo, kemudian banyak perwira tinggi yang akhirnya jadi korban di lubang buaya, diculik dan dimasukkan ke sumur di lubang buaya. Itu adalah bagian dari konflik internal angkatan darat yang berpolitik di masa Soekarno. Selain itu, ada juga bagian dari intrik yang kemudian masuk ke bagian dari Soeharto sebagai Pangkostrat juga. Itu ada yang menganggap seperti itu. Tetapi ini menjadi bumbu cerita drama pemberontakan G30 SPKI yang memang perlu bukti sejarah yang lebih dalam lagi untuk kemudian merangkai sebuah cerita yang lengkap. Banyak versinya, tetapi kita percaya bahwa kemudian Partai Komunis Indonesia yang dekat dengan Soekarno ini memang sudah bergulat dengan situasi politik dan memang punya potensi untuk kemudian memberontak. Karena ketika berpolitik di masa Orde Lama, PKI mengusulkan pembentukan angkatan kelima selain angkatan udara, laut, darat, dan polisi, ada buruh dan petani harus dipersenjatai. Nah, ini
pergulatannya dengan angkatan darat karena hal-hal semacam ini. Kemudian ada gerakan-gerakan yang kemudian PKI menyusupkan idenya ke dalam tubuh tentara juga dan melakukan kudeta itu. Maka kemudian juga ada pula cerita bahwa jatuhnya transisi pemerintahan Orde Lama akibat pemberontakan dan kudeta PKI ini juga dipengaruhi oleh agen-agen spionase ya dari Amerika dan Inggris. Kita bisa lihat dokumen Andrew Gilchrist ya bahwa Indonesia di tengah pertarungan ideologi perang dingin ya antara Amerika, blok barat dan blok timur. Ini menjadi cerita penting dari pemberontakan PKI. Kemudian masih ada surat perintah 11 Maret yang isinya kemudian banyak jadi polemik. Ini transisi kekuasaan atau hanya sekedar pengamanan. Kalau saya sampai hari ini menyebut ini pengamanan. Kalau transisi kekuasaannya nanti di bab kedua baru akan kita bahas. Ada pidato pertanggungjawabannya Soekarno Nawaksara yang ditolak oleh MPR lah itu titik tolak perubahan transisi kekuasaan. Tapi kalau pengamanan wilayah oleh Soeharto itu di 11 Maret. Baik, lanjut. Ini ada para korban meninggal G30 SPKI, para perwira militer ya, yang waktu itu diculik dan mereka memang menolak keberadaannya PKI dengan angkatan kelimanya itu. Di Yogyakarta ada Sugiono dan Katamso, sementara di Lubang Buaya Jakarta ada Ahmad Yani, Suprapto, kemudian MT Haryono, S. Parman, GI Panjaitan, Sutoyo Siswomi Harjo, dan Pierre Tendian. Pierre Tendian warga Semarang, rumahnya juga yang sekarang jadi nama Jalan Pierre Tendian. Kalau ada yang sering jalan-jalan ke Paragon, serong kanannya itu adalah Jalan Pierre Tendian. Kalau nggak ada COVID, mungkin tak ajak jalan-jalan ke sana lihat rumahnya Pierre Tendian, karena memang dia warga kota Semarang. Ya, ini perwira muda, ajudannya Nasution ya. Nasution ada 2 korban di rumahnya yang meninggal, anaknya bungsu si Ade Irma Suryani dan ajudannya Pierre Tendian. Sementara ada ya ini beberapa korban G30 SPKI ya yang bisa kita simak. Kemudian lanjut lagi ada pergolakan akibat kepentingan. Kepentingan tadi yang sudah kita sebut, kepentingan perut, kepentingan kemudian gagalnya mereka mempertahankan kekuasaan begitu yang sudah mereka nikmati. Zona nyamannya itu sudah enak ketika pemerintah kolonial memperkerjakan mereka, baik pejabat sipil maupun militer. Maka ketika harus jadi merdeka Indonesia, mereka karena sudah loyal dengan kolonial dan angkut di Belanda, ya mereka pasti akan jadi bulan-bulanan pasukan Republik. Nah, ketakutan inilah yang kemudian menyebabkan kepentingan-kepentingan itu muncul. Ada 3 pergolakan akibat kepentingan, yaitu ada APRA, ya Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian ada pemberontakan Andi Aziz, seorang perwira militer di Makassar, Sulawesi Selatan yang membelot karena kepentingan kesejahteraan anak buahnya tidak diakomodir oleh pemerintah kita. Nanti akan kita simak di slide berikutnya. Kemudian ada RMS, Republik Maluku Selatan, dengan Dr. Sumokil, Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Nanti kita akan lihat bahwa pemerintah kolonial Belanda itu sengaja memecah Indonesia ke dalam 16 negara bagian. Dan Maluku Selatan itu menjadi satu bagian dari negara Indonesia Timur. Ya, ketika bubar jadi negara kesatuan Republik Indonesia, ya seperti Sumokil itu udah nggak akan dapat jabatan dan zona nyamannya lagi. Dia akan didepak dari jabatannya itu. Maka khawatir dan kemudian mengompori pemberontakan fisik dengan tentara yang berasal dari wilayah Maluku Selatan. Nanti akan kita simak. Berikutnya, slide ke-8. Nah, ini ada Raymond Westerling. Westerling ini selain karena khawatir ya penyatuan pasukan ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, juga ketidakpuasannya dia terhadap ya kepentingan perutnya ini terganggu ya, karena kepentingan ekonominya Westerling selama di Indonesia itu ketika merdeka jelas dia akan disepak kembali ke negaranya. Maka dia kemudian mendekatkan gerakan pemberontakannya dengan Ratu Adil. Ya perilaku yang kemudian rakyat Indonesia itu sangat suka dengan perilaku budaya bahwa ada Ratu Adil, penyelamat, dan Westerling itu menganggap dirinya penyelamat.
walaupun sebenarnya dia menyelamatkan dirinya sendiri untuk kepentingan perutnya. Tetapi APRA ini sukses ditaklukkan oleh tentara. Westerling hanya beberapa hari saja. Kemudian pejabat Republik yang punya kaitan dengan Westerling ditangkap, termasuk Sultan Hamid II. Ini seorang raja di Pontianak, Kalimantan Barat, dan punya sumbangsih bikin logo Garuda Indonesia ya, Garuda yang menempel di dada kita ya, Garuda di dadaku itu bikinannya si Sultan Hamid. Dia terlibat dengan kesatuan dengan Westerling ini. Ya, selain itu dia juga ketua BFO yang nanti akan kita bahas di belakang. Maka status pahlawan nasionalnya masih dipertanyakan karena dia terlibat dengan tindakan disintegratif ya, dan tidak nasionalis begitu. Ini pemberontakan APRA. Lanjut berikutnya slide ke-9 ada pemberontakan Andi Aziz. Ini karena ada situasi ini, kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Bapak maksudnya RERA apa Pak? Oh ini usulnya Muhammad Hatta di tahun 1948. Situasinya terlalu banyak tentara, negara nggak kuat nyangoni, nggak kuat nguripi, dan tidak semua tentara itu cakap mengamankan negara pada masa itu. Maka Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri menggantikan Amir Syarifuddin di tahun 1948 itu mencoba melakukan RERA. Andi Aziz nggak terima, pasukannya banyak yang didepak dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Maka dia melawan, tapi hanya sampai bulan April tahun 1950, kemudian dia dihukum penjara cukup lama, sekitar 15 tahun oleh pemerintah Indonesia. Dan beberapa sisa Andi Aziz ini juga melakukan operasi militer, dan eksesnya dari perilaku serangannya Andi Aziz ini ke wilayah sekitar Sulawesi cukup ya menyakitkan warga sipil. Maka kemudian ada Kolonel Alexander Evert Kawilarang yang ditugaskan untuk membasmi gerakannya Andi Aziz biar tidak merembet kemana-mana. Ini pemberontakan Andi Aziz karena kepentingan kesejahteraan prajuritnya si Andi Aziz yang kembali ke Sulawesi Selatan. Juga ada ya informasi bahwa pasukan dari Jawa akan menguasai wilayah. Ya, rasa diskriminasi dari Andi Aziz yang melihat bahwa pasukan Jawa akan menguasai daerahnya itu yang kemudian jadi konflik kepentingan. Itu Andi Aziz. Kemudian yang ke-10, setengah jalan kita, ya ada RMS. Ya. RMS ini Dr. Sumokil. Ya. Dr. Sumokil ini dulu adalah mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Akhirnya dihukum mati di tahun 1964. Nah, Sumokil ini ngompori teman-temannya di Maluku Selatan. Wah, ini kita nggak dapat jatah ini kalau Indonesia sampai merdeka. Kita harus minta jatah, dan kemudian menggunakan tentara-tentara kerajaan Belanda atau Kenil untuk mengganggu sekitar wilayah Seram, Ambon, Pulau K, dan sebagainya. Nah, pemerintah awalnya ya oke lah, Sumokil dijak ngomong, ben ora ngerusuh, ben ora ganggu negara gitu. Dia menugaskan Dr. Leimina. Nah, kalau teman-teman suka dengan dunia kedokteran, akan tahu siapa Dr. Leimina. Selain dia sebagai diplomat, dia termasuk penggagas vaksinasi juga, termasuk dokter cerdas dan nasionalis begitu. Mencoba membujuk Sumokil, oh, nggak usah, kamu nggak usah ikut perang-perangan, nggak usah ikut memberontak pemerintah kita. Ternyata gagal, Sumokil nekat terus, ya semakin gila gerakan militernya dan menguasai beberapa arena vital dan arena-arena penting publik milik pemerintah Republik Indonesia. Maka digelar operasi Senopati, Senopati 1, Senopati 2. Sayangnya dalam operasi yang sukses memberantas orang-orang RMS dan memaksa beberapa orang RMS itu lari ke negara Belanda, ada tokoh pahlawan nasional Ignatius Slamet Riyadi yang patungnya ada di tengah jalan kota Surakarta. Slamet Riyadi gugur ditembak di Ambon dalam operasi RMS. Dia menjadi pahlawan nasional karena punya sumbangsih terkait pemikiran pasukan elit. Kalau kita kenal sekarang di Angkatan kemudian di Angkatan Laut ada Denjaka, kemudian di Angkatan Udara ada Kopaska. Ya. Yaitu pandangannya Slamet Riyadi terkait dengan
pasukan elit Indonesia ya. Itu menjadi ide briliannya Slamet Riyadi. Sayang dia mati muda, usia muda sekitar 20 tahunan ya. Tapi ide tentang pasukan elit militer Indonesia itu jadi sumbangsinya Slamet Riyadi. Sayangnya umurnya pendek. Tuh, ya. Lanjut ke 11 ya. Pergolakan sistem pemerintahan ya, karena perubahan sistem pemerintahan dari kesatuan ke dari negara federalis ke kesatuan, maka muncul berbagai pemberontakan. Ada pemberontakan PRRI, pemberontakan revolusioner Republik Indonesia, kemudian ada pemberontakan Permesta, Persatuan Rakyat Semesta, kemudian ini isunya kalau sistem pemerintahan itu kemudian mengulangi lagi situasi isu-isu yang merebak ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Nah, ini situasi yang terulang-ulang lagi, walaupun kita sudah mendapatkan otonomi daerah, kita sudah tidak sentralistik begitu negaranya, tetapi kemudian isu-isu ketimpangan daerah ini menjadi bahasan juga di tahun 1950-an. Mari kita simak bersama-sama. Nah, kecemburuan ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, pusat dan daerah itu dibahas dalam menjadi latar belakang pemberontakan revolusioner Republik Indonesia. Tahun 1958 ada beberapa dewan daerah yang muncul digagas oleh para perwira militer ya, antara lain Ahmad Hussein, Maludin Simbolon, Barlian, dan Vence Sumual yang kemudian membuat dewan-dewan sesuai dengan nama hewan-hewan yang populer di daerah mereka. Banteng, gajah, garuda, manguni. Manguni itu hewan endemik burung hantu ya di daerah Sulawesi Utara. Nah, pemerintah tahu seperti ini dan ada sponsornya. Kebanyakan sponsor-sponsor para pejabat sipil maupun militer di daerah itu ada perusahaan-perusahaan asing. Khususnya kalau yang di daerah Dewan Garuda dengan kekuasaannya dipegang oleh ya Letkol Barlian di Sulawesi Selatan, itu ada di daerah Pekanbaru, itu pabrik pengolahan minyak bumi miliknya Amerika. Nah, Amerika dalam konteks perang dingin itu juga ikut sponsori gerakannya PRRI, termasuk beberapa pejabat sipil, ya termasuk Hasim Joyo Hadikusumo, kemudian Syafruddin Prawira Negara itu terlibat juga di situ. Maka kalau kita bicara Hasim itu bapak kandung dari Prabowo Subianto. Sampai hari ini ketika diusulkan jadi pahlawan nasional, memang dari track recordnya bagus sebelum terlibat PRRI, karena terlibat juga dalam diplomasi Indonesia di PBB. Sayangnya cacat karena ikut PRRI ini, maka agak susah, sama kayak nasibnya kayak si Sultan Hamid kedua. Ya, tidak bisa jadi pahlawan nasional. Kemudian penumpasannya gimana Pak? Penumpasannya langsung dihabisi oleh pemerintah Indonesia lewat operasi militer ya, macam-macam, ada Sabta Marga, ada operasi Merdeka, kemudian ada operasi Tegas untuk memperingatkan Amerika bahwa Indonesia negara berdaulat, tidak bisa kamu sponsor-sponsoran perang dingin perusahaan negaraku. Termasuk ada beberapa sponsor-sponsor lainnya ya. Nanti kita akan lihat juga dari sosok Letkol Vence Sumual ya. Ketika PRRI tidak begitu berjalan mulus, dia kemudian mengusulkan Permesta ya, yang lebih garang, lebih ganas, mengajak beberapa perwira di daerah untuk terlibat, termasuk Jenderal M. Yusuf ya, termasuk jenderal yang cerdas di Orde Baru. Kemudian sayangnya dia juga kena cacat terkait dengan gerakan Permesta, dia sempat terlibat dengan Vence Sumual. Kemudian sama Permesta akhirnya dihabisi di sekitar wilayah Sulawesi Utara, tetapi para perwira yang kemudian melakukan perilaku pemberontakan itu akhirnya diberi amnesti dan abolisi oleh pemerintah, karena perhitungannya adalah ya daripada hukuman mati yang kemudian tidak manusiawi dan sebenarnya pemerintah lebih halus mencoba untuk memberikan ya kemudahan dengan amnesti dan abolisi. Kemudian lanjut Pak Armi ke 14 ya, ini ada negara federal dan PFU. Ini bagian dari caranya pemerintah kolonial Belanda untuk mengamankan ya situasi perpecahan yang ada di negara
per negara bagian yang ada di Indonesia bentukannya pemerintah kolonial Belanda. Kita bisa lihat upayanya Van Mook ya menciptakan BFO, Bijenkomst voor Federal Overleg, ya BFO. Ada yang pro Belanda, ada yang pro Republik. Ya, kalau pro Belanda, golongan federalis itu menganggap bahwa ya saya dapat keuntungan dari negara federal, 16 negara federal itu bagian-bagian itu saya dapat. Sementara kalau Republik ya kesatuan saja. Sebenarnya ketika konferensi meja bundar 27 Desember tahun 1949 bentuknya Republik Indonesia Serikat. Tetapi ketika 17 Agustus tahun 1950 RIS bubar masuk menjadi NKRI. Nah, inilah awal mula situasi yang seumur jagung inilah yang jadi pertentangan banyak pihak bahwa BFO dan negara-negara federal ini tidak pas untuk kemudian membawa persatuan dan kesatuan Indonesia. Tuh. Lanjut yang 15 ini upaya mempertahankan integrasi bangsa. Ya, pertama kesadaran akan kemajemukan, pluralitas, multikulturalisme, kemudian kerukunan ya. Maka slogannya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ada cita-cita dan tujuan nasional untuk kesejahteraan bersama atas dasar hak asasi manusia dan sebagainya. Memajukan negara ya, kemudian bersaing di era globalisasi, ini pandangan visioner ke depan kalau kita bersatu dalam perbedaan. Kemudian nilai strategis bagi keutuhan bangsa. Ya, kalau utuh bisa bersatu tentu kedaulatan bisa dijaga. Ini upaya mempertahankan integrasi bangsa. Lanjut, kita akan lihat teladan-teladan tokoh. Mulai dari ujung timur Indonesia, ada 3 tokoh ya. Kalau di bukumu saya kira PDF modulmu ada 2, Pak Armin nambah 1, si Martin Indi. Pertama ada Franz Kaisiepo, ini wajahnya diabadikan di uang Rp10.000 ya. Kemudian ada Silas Papare, ini 2 orang yang begitu getol memperjuangkan Indonesia merdeka. Ya, bahkan Kaisiepo ini yang paling cerdas ya. Dia menyebut bahwa wilayah di ujung timur Indonesia itu awalnya provinsi Irian ya. Ikut Republik Indonesia anti Netherlands karena dia merasa bahwa mengalami diskriminasi perlakuan oleh pemerintah kolonial Belanda. Maka dia melawan sebagai gubernur pertama di Irian ya. Di Biak ya, dia merancang serangan untuk ya melawan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian Silas Papare juga sama. Dia terlibat dalam gerakan Indonesia di Jakarta. Kemudian ada Martin Indi juga terlibat dalam beberapa gerakan di lokal di wilayah Irian pada waktu itu. Ini 3 tokoh Papua yang punya pengaruh luar biasa dan kita betul-betul bersyukur mereka cinta pada NKRI. Kemudian tidak lupa juga ada raja-raja di daerah. Ada guyonan dari nanti aja deh. Gini, Sunda Empire itu sebenarnya kalau dalam pandangan sejarawan itu menariknya gini teman-teman. Yang merdeka itu sebenarnya banyak yang melupakan atau mengakomodir kepentingan para raja-raja lokal di daerah. Maka jangan heran ada beberapa kerajaan-kerajaan atau raja-raja lokal yang tidak diakui oleh pemerintah tapi diakui secara budaya. Nah, saya pikir orang-orang yang dalam konteks Sunda Empire ini sama. Ya, kalau kita lihat sejarah bangsa kita ada raja-raja pemersatu bangsa dan dia mau mengalah dengan kebangsawanan budayanya dan perlakuan yang berbeda yang dia terima dari pemerintah kolonial atas pengakuan kerajaan di daerah itu kemudian ya menolak keistimewaan. Dia memilih untuk bergabung dengan pemerintah Indonesia. Ada 2 tokoh teladan kita yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang kemarin sempat dipertanyakan juga terkait dengan keistimewaan Yogyakarta. Tetapi Hamengkubuwono itu menyumbang gaji pertama pegawai negeri sipil kita ketika Indonesia merdeka. Soekarno itu utang sama Hamengkubuwono karena dia raja Jawa, ya raja di Kesultanan Yogyakarta dan yang punya duit Sultan Hamengkubuwono. Dengan rela dia menyerahkan berapa juta gulden untuk membayar semua pegawai negeri sipil dan diplomat kita. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Dia mengakui sejak 1945 bahwa dia akan ikut berjuang bersama Soekarno. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu lulus dari Leiden ya. Jurusannya hukum, 1 tingkat dengan Ratu Juliana, 1 kelas bahkan.
ratunya Belanda ya pada waktu itu. Tapi ijazahnya ora dijupuk ya di Leiden, dan hari ini jadi sebuah apa ya, dokumen arsip penting dan sempat diserahkan juga di tahun 2000-an ke keluarganya ya. Jadi belum sempat wisuda, baru apa namanya, terima transkrip ya kalau dalam bahasa perguruan tinggi gitu, dia harus pulang ke Jawa dan ditahbiskan menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta ya. Dia lulus ya, ijazahnya ada, nilainya juga nggak jelek-jelek amat ya. Dan Hamengkubuwono terkenal sebagai pemain sepak bola. Dia suka sekali dengan sepak bola ketika kuliah di Belanda. Itu. Kemudian ada Sultan Syarif Kasim. Ya, Sultan Syarif Kasim II ini jadi nama bandara ya di daerah uh, Pekanbaru sana ya, Riau. Sama, dia nyumbangkan duit. Ini raja kaya ya, karena penguasa di daerah Siak Indragiri itu menghasil beberapa rempah-rempah, kemudian juga lada, pala, cengkeh, lebih ke lada ya kalau Siak ya, lada, kemudian karet ya, wilayah itu terkenal dengan karet, sawit ya, kemudian ada tembakau juga karena daerah Sumatera Timur. Di raja kaya ini, raja daerah kaya, nggak perlu sebenarnya gabung-gabung ke Indonesia, tapi Sultan Syarif Kasim II merasa bahwa nasionalismenya lebih mahal daripada dia harus menyerahkan istimewaannya kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini nasionalismenya kuat banget. Syarif Kasim II dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Berikutnya yang sedang akan kamu nyanyikan yaitu Ismail Marzuki ya, dengan lagu-lagu mungkin tidak nasionalis banget, tetapi ada yang romantis juga. Nah, pilihlah lagu-lagu itu dan kemudian kamu terjemahkan dalam jiwa zaman perjuangan ketika revolusi kemerdekaan. Kemudian ada Muhammad Yamin, ini tokoh pemikir juga terlibat di kemerdekaan kita, di PPU PKI, PPKI dan sebagainya, menyumbangkan konsep Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan karya-karya sastra yang nasionalis ya. Bicara tentang Majapahit, bicara tentang Gajah Mada, bicara tentang kesatuan Indonesia. Ini tokoh-tokoh seni dan sastra kita. Ada Ismail Marzuki sebagai komposer terbesar di abad itu ya. Dia sempat dipertentangkan di Eropa juga karena dia bukan orang dididik dalam konservatori Eropa. Ya, dia orang yang belajar otodidak. Kemudian berikutnya pejuang pemberontakan ya. Maksudnya ini adalah pejuang yang menangani kaum pemberontak ya, walaupun harus berkorban nyawa. Salah satunya Slamet Riyadi. Ada beberapa yang Pak Armi ambil, nanti bisa dibuka di modulmu. Ada MT Haryono, kemudian ada Ahmad Yani, yang namanya jadi nama bandara di kota Semarang. Ya. Kemudian Nasution ya, Nasution punya peran yang sangat panjang, punya tulisan ilmiah yang baik untuk menggambarkan perjuangan kemiliteran kita. Ini beberapa contoh yang Pak Armi ambil. Dan beberapa diangkat menjadi pahlawan nasional, pahlawan revolusi ya. Kalau Slamet Riyadi pahlawan nasional, Nasution belum ya, karena memang intriknya banyak. Nanti akan kita lihat pergolakannya Nasution dalam tubuh militer, dan Nasution itu yang merancang militer jadi anggota sipil ya dalam Orde Baru. Nanti akan kita pelajari bagaimana lurah camat itu bisa perwira militer ya, berpangkat kapten atau letnan 1, letnan 2 itu jadi lurah atau camat ya. Bahkan bupati itu minimal ya, kalau enggak bintang 1 ya kolonel. Ya, itu yang mengusulkan adalah Nasution, jalan tengah dan dwi-fungsi ABRI. Ya, itu Nasution yang usul. Terakhir, menutup, kita tidak melupakan seorang Muhammad Hatta. Perdana Menteri, Wakil Presiden juga, kemudian tokoh pemikir ekonomi kita. Apa yang paling menarik dari Muhammad Hatta adalah usulnya dia tentang koperasi. Ya, beberapa waktu lalu Tempo dan majalah Tempo dan koran Kompas itu mengulas tentang Hari Koperasi Internasional. Dan ternyata Indonesia yang punya tokoh koperasi yang kuat sekali, si Muhammad Hatta, itu sampai sekarang belum bisa mengimplementasikan koperasi. Koperasi yang sukses salah satunya yang sering kamu lihat dan kamu konsumsi itu Vision Flag ya. Susu itu adalah susu garapan wilayah Skandinavia. Saya lupa negaranya mana Vision Flag itu. Kalau nggak Denmark ya Swedia. Itu bagian dari koperasi sebenarnya yang kemudian menjadi bagian dari kerja internasional, ekonomi internasional, penyedia susu kaleng ya. Sementara Indonesia hanya berkutat pada koperasi simpan pinjam yang kemudian jatuhnya pada perilaku arisan dan sebagainya. Ya, dibuat-buat yang aneh-aneh. Ya, koperasi hanya
dalam pandangan kita hanya perkara duit konsumtif ya, simpan dan pinjam. Padahal ada produksi, ada konsumsi, ada macam-macam bentuknya dan kita mau menuju vision flag bentuk seperti itu saja megap-megap. Nah, ini tokoh pemersatu bangsa dari sisi ekonomi, dari sisi politik dan ini pernyataan yang menarik dari seorang Muhammad Hatta yang warna coklat di depanmu ini. Kita itu harus pro siapa? Rusia atau Amerika atau di kita itu menjadi subjek yang kemudian bisa menentukan nasib sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri. Tidak ikut Amerika atau tidak ikut Rusia atau Uni Soviet. Kita bangsa yang berdikari, yang berdaulat. Pesan pentingnya ada di situ. Ya, persatuan kesatuan itu juga harus menunjukkan identitas keindonesiaan kita. Dah, itu satu bab selesai. Ada pertanyaan?